Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang. Kali ini yang mau kita bahas itu, ini lucu ya, saya tidak ngambil di email, cuma saya ambil penggalannya dari email-email yang Anda tanyakan itu, saya simpulkan. Makanya judulnya hari ini itu menghadapi debt collector pinjol, khususnya yang legal. Kalau ilegal kita sudah tahu ya, ilegal tidak perlu kita gubris, tidak perlu. Sekarang ke pinjol legal. Bagaimana caranya kita menghadapi, mulai dari kehadiran debt collector pinjol legal ke rumah, sampai menurut Persi teman-teman semuanya itu pemaksaan harus dibayar detik ini juga, sekarang ini juga ya. Saya tanya dulu, siapa di sini yang pernah didatangi oleh debt collector pinjol, habis itu kebingungan harus menghadapinya seperti apa, dan setelah Anda kebingungan, debt collectornya melakukan penekanan terhadap diri Anda, ya, teriak-teriak lah, mengancam lah. Silahkan isi di kolom komentar itu terjadi dari pinjol mana, kapan, dan daerah mana, ya. Dan teman-teman yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagaimana caranya kita menghadapi debt collector, boleh juga yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di situ Anda bisa masuk ke dalam grup WhatsApp dan Anda bisa menceritakan semua keluh kesah yang terjadi ketika gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol. Anda bisa ceritakan di situ, nanti ada admin juga yang akan mengarahkan Anda bagaimana seharusnya sikap dan diri Anda ketika menghadapi yang namanya gagal atau telat bayar. Dan yang belum mensupport channel ini juga boleh, silahkan disupport dulu jika dirasa ini sudah pas untuk didukung. Menghadapi pinjol legal atau debt collector dari pinjol legal atau eksternalnya, ya, ini gampang-gampang susah gitu loh, ada gampangnya. Menghadapi pinjol legal ini sebenarnya tidak sulit ya. Mungkin di beberapa pinjol ada yang selalu mendatangkan debt collectornya ke rumah, ke daerah-daerah tertentu. Ya, ini sebenarnya saya takut ini ngomongin seperti ini. Ke daerah-daerah tertentu. Ya, daerah tertentu itu mungkin daerah-daerah yang mungkin berdekatan dengan perusahaan mereka, atau perusahaan pinjol telah membentuk juga cabang dari perwakilan mereka di daerah tersebut. Kemungkinan besar ada beberapa dari aplikasi pinjol yang sengaja menghadirkan eksternal atau debt collector lapangan mereka ke rumah. Ya. Sebenarnya hal ini wajar-wajar saja dalam prosedur apapun, itu wajar-wajar saja. Coba kita kembalikan ke sebelum Anda mengenal yang namanya pinjaman online. Ketika Anda berhubungan dengan contoh pihak koperasi, itu langsung mereka datang ke tempat Anda, baik memberikan pinjaman maupun melakukan tagihan. Pihak bank, Anda datang ke perusahaan mereka, dan ketika Anda telat, mereka juga mengkonfirmasi ke rumah. Pihak leasing, ketika Anda mengajukan pinjaman pendanaan untuk membeli suatu barang, ketika ada telat bayar, mereka juga mengirimkan somasi atau mengkonfirmasi langsung ke alamat rumah. Sekarang ke giliran pinjol. Kenapa begitu menakutkan menurut Persi Anda? Bukankah hal dengan kehadiran debt collector ke rumah itu hal yang biasa-biasa saja? Karena jauh hari sebelum ada pinjol, kita juga sudah sering melihat atau bahkan sampai menghadapi yang namanya penagih hutang yang datang ke rumah. Ya. Dan penagih hutang yang datang ke rumah ini tidak selalu ingin melakukan penarikan terhadap barang-barang yang ada, baik itu leasing maupun bank. Ya, dan kenapa Anda selalu beranggapan
si pihak debt collector pinjol hadir ke rumah Anda seakan-akan ingin merampas harta benda yang ada di rumah Anda. Ya, padahal yang jelas-jelas ini tidak ada kaitannya dengan hutang Anda. Ya, kalau leasing oke, kita bisa ngajukan pendanaan misalnya gitu. BPKB kendaraan kita ada di situ. Ya. Dan sedangkan BPKB ada kendaraan kita aja ada di situ, mereka juga tidak berhak melakukan penarikan secara sepihak terhadap anggunan kita. Ya. Kenapa dari pinjol? Coba dulu, teman-teman, coba tanyakan ke dirinya masing-masing sebelum saya mengarahkan Anda bagaimana sebenarnya menghadapi debt collector itu. Tanya dulu ke diri Anda. Kenapa Anda begitu ketakutan ketika ada debt collector yang datang ke rumah? Bukankah hal ini hal yang biasa-biasa saja gitu? Atau hal wajar-wajar saja? Karena kita juga sudah sering kan. Baik itu kita melihat ada penagihan yang datang ke rumah orang atau ke rumah kita sendiri, dari bank, dari leasing, dari koperasi. Biasa-biasa saja. Ada apa dengan pinjol ini? Kenapa teman-teman begitu ketakutan gitu loh? Ya. Coba isi di kolom komentar yang menonton siang hari ini. Boleh diisi dulu di kolom komentar. Apa yang Anda takutkan ketika berhadapan langsung dengan debt collector pinjol? Ya, semua debt collector itu sama, tugasnya menagih, baik leasing, bank, koperasi, bahkan pinjol, tugasnya sama. Ya, kenapa Anda takut? Coba, siapa yang bilang? Kalau ada yang jawab nanti di kolom komentar. Karena saya malu sama tetangga bang, ya kalau kayak gitu ya simpan aja lah rasa malu Anda terus menerus dan siksa diri Anda sedemikian rupa gitu loh. Ya, menghadapi debt collector pinjol yang datang ke rumah, pertama, ketenangan dari pemikiran Anda. Kalau Anda tidak berusaha tenang dalam situasi yang seperti itu, Anda akan kebingungan untuk berargumentasi dengan debt collector. Dan debt collector akan melihat kejiwaan Anda saat itu. Walaupun dia bukan seorang psikolog, tapi dia bisa melihat secara kasarnya, mereka bisa melihat bahwa Anda sedang ketakutan. Ya. Dan si debt collector kalau melihat debitur yang sedang ketakutan dan tidak tenang, dia akan berusaha untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, kan ada tuh beberapa dari pinjol legal yang selalu mendatangkan debt collectornya ke rumah di daerah-daerah tertentu. Ya, Anda tunjukkan ketenangan Anda di situ. Kita nggak ada masalah, kita gagal bayar, telat bayar nggak ada masalah. Ya, kalau memang kita tidak mampu bayar ya sudah, risikonya sudah tertuang semuanya. Ya, debt collector dia juga bekerja, kita juga menghargai dan menghormati pekerjaan mereka, tapi asalkan sesuai dengan SOP yang ada. Ya, coba tenangkan diri kita dulu ketika kita menghadapi debt collector, baik itu datang ke rumah maupun via telepon atau apa gitu. Ya, habis itu jelaskan fakta yang terjadi. Ya, apa penyebab sebenarnya? Nggak perlu detail, secara garis besarnya saja sebabnya. Ya. Setelah itu nanti kan si debt collector, kami ini cuma disuruh oleh perusahaan. Kalau misalnya Anda tidak bisa juga ini nih, apa jaminan buat kami? Saya dari awal tidak ada kesepakatan jaminan dengan pihak perusahaan Anda. Tapi yang saya ketahui, kalau misalnya saya telat bayar, tidak mampu bayar, resikonya sudah ada. Kalau Anda memang tidak mau menunggu, tidak mau memberi toleransi kepada saya, silahkan sampaikan ke perusahaan Anda, lanjutkan resiko sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, usahakan tenang aja gitu loh. Jangan panikkan. Ini datang, aduh gimana bang, saya nggak berani jumpai. Akhirnya tetangga saya yang temui, akhirnya orang tua saya yang nemui, akhirnya kakak saya yang nemui. Sekarang nggak seperti itu lagi. Hadapi, ya, dengan ketenangan. Nggak ada yang perlu Anda takutin, nggak ada resiko fatal. Resiko fatal itu cuman ada di dalam pemikiran Anda karena rasa takut tadi. Ya, makanya Anda kendalikan dulu ketika kita menghadapi debt collector, berhadapan langsung dengan debt collector itu cuman pesuruh kok untuk menemui kita
Dan nanti apapun alasan kita akan dijembatani dan disampaikan ke pihak pinjol. Pertegas di posisi ini, ya, jangan berikan ruang atau celah untuk debt collector melakukan penekanan terhadap diri kita. Di sini kesalahan komunikasi sering terjadi. Ya, Anda belum ngomong sudah ketakutan. Ya, makanya debt collector dengan seenaknya nginjak harga Anda gitu. Ya, dia tahu kelemahan Anda saat itu. Anda udah gemetaran, Anda udah cemas duluan karena ada sesuatu. Kecemasan itu ada sesuatu yang sedang Anda tutup-tutupi. Makanya dari kemarin-kemarin saya bilangin, sebelum saya tingkatkan untuk pembahasan ini, coba jujur dulu. Jujur dengan keluarga, jujur dengan suami. Ketika ada debt collector yang datang ke rumah, Anda berhadapan langsung dengan mereka, Anda slow dan santai saja. Ya, tidak ada suara yang keluar itu cuman kekerasannya itu 0, sekian persen gitu. Terlalu kecil suara Anda, kayak berbisik. Ya, jadi biasa aja, normal aja. Gak ada juga yang perlu Anda takutin. Debt collector juga manusia kok. Emang mereka siapa? Ya, cuma manusia. Hanya karena tidak ada lagi pilihan lain sehingga mereka mengambil jalur menjadi penagih utang. Cuman itu kok. Ya, kita kan di awal juga seperti itu. Karena gak ada pilihan lain tempat meminjam, kita ngambil di pinjol. Ngapain mereka nawarin iklannya? Ya sudah, kita ambil gitu loh. Di saat itu kita membutuhkan juga. Ya, jadi menghadapi debt collector itu usahakan ketenangan diri, jangan panikan gitu loh. Karena teman-teman ini terlalu panikan. Aduh gimana bang? Aduh katanya dia mau ke kantor bang. Aduh dia mau ke rumah bang. Jangan panikan, biarkan aja, hadapi dengan tenang. Ya, mau dia via telepon, via WhatsApp, datang langsung pun tenang aja gitu loh. Ya kan sudah saya bilangin, gak ada resiko yang fatal ketika Anda gagal bayar dan telat bayar. Yang fatal itu desakan dari dalam diri Anda sendiri. Ya, coba dari teman-teman nanti, apalagi Anda yang khususnya subscriber saya ini banyak di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, nanti kalau misalnya Anda didatangi oleh debt collector dari Kredivo, Akulaku, Shopee atau apa kek debt collectornya, coba hadapi dengan tenang dan jelaskan aja apa fakta yang terjadi dan minta toleransi mereka atau minta keringanan atau restrukturisasi dari mereka. Kalau mereka mau memberikan, coba diusahakan dulu. Saya yakin kalau Anda berusaha pasti rezeki itu akan ada. Tapi kalau mereka tidak memberikan sama sekali, ya sudah, minta mereka untuk melanjutkan risikonya aja. Ya daripada Anda pusing-pusing mikirkannya. Ya yang penting coba usahakan ketika menghadapi debt collector itu ketenangan diri ini sangat dibutuhkan. Kalau Anda tidak tenang, apapun yang mau Anda ucapkan pasti akan lupa. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang baru-baru gagal bayar karena pertanyaannya mulai ke bawah lagi gitu loh, ya. Entah kenapa di akhir tahun ini banyak banget yang baru gagal bayar pinjol gitu loh, atau karena iklannya, "Hai, nomor kamu sudah dipakai berapa tahun?" Ya, atau Anda tergiur karena itu. Ya, atau wah saya mendapatkan limit sampai sekian puluh juta di sini. Hati-hati, iklannya banyak penipuan saat ini. Itu hanya daya tarik buat Anda. Dan ketika Anda sudah terjebak di dalam itu, tidak ada dari perbankan kita, dari lembaga otoritas akan membantu Anda mencarikan solusinya. Jadi hati-hati ya iklan jebakan, karena di YouTube ini sendiri pun saya juga tidak bisa. Saya kemarin juga sudah mencari di dalam monetisasi di YouTube, bisa nggak kita milih-milih iklan, ternyata nggak bisa. Iklan itu ditentukan oleh pihak YouTube langsung. Ya, iklan pinjol mana yang lebih tepat? Ya karena saya membahas soal pinjol, edukasi diri Anda, ya otomatis iklannya pinjol semuanya. Ya, karena yang masuk adalah orang yang mencari informasi tentang pinjol. Jadi saya sudah berusaha, kan banyak juga itu komplain dari kolom komentar. Saya juga berusaha kayak mana menghilangkan, mengganti iklan pinjol ini dengan iklan lainnya, ternyata nggak bisa gitu loh. Ya, kalau saya tidak aktifkan iklannya, kayak mana saya beli paket data untuk mengupload video lagi gitu loh. Ya, jadi teman-teman tolong selektif aja, kalau ada iklan nggak usah terlalu tergiur dalam hal itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, khusus yang baru telat bayar dan baru gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning.